Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan filsafat hukum Islam oleh Bapak Hervin Joki Pradikta. Ilmu hukum beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum itu tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Nah, di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat yang akan mempengaruhi filsafat hukum. Nah, dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat umum itu saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat. Filsafat umum maksudnya. Nah, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut para ahli, yakni menurut Purnadi Purbacaka dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai yang pertama, 1. Ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. 2. Disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3. Norma, yakni pedoman atau patokan sikap, tindak, perilakuan yang pantas atau diharapkan. 4. Tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu secara berbentuk tertulis. Yang kelima, petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum dan lain sebagainya, intinya dalam bentuk penegakan hukum. Yang keenam, keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi. Yang ketujuh, proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Yang kedelapan, sikap tindak atau perilaku yang teratur, yakni perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Yang kesembilan, jalinan nilai-nilai, yakni jalinan yang dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Nah, sedangkan filsafat sosial, di sini filsafat sosial itu merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan-persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Pada saat sejak Plato dan Aristoteles itu, kajian terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan taati demi keselamatan, kalau tidak ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Roma atau Eropa juga masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles, yakni paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham
heteronomia, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Sedangkan proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia ini pada dewasanya ini merupakan suatu gejala yang normal. Ya, pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunitas modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya dan dengan pesat-pesatnya juga itu. Nah, penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadi suatu revolusi modernisasi pendidikan dan lain-lain. Dan juga kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh mahasiswa masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh di pusat terjadinya peristiwa tersebut di atas. Yang tadi saya sebutkan semuanya satu persatu dan saya penjabarkan. Nah, perubahan-perubahan dalam kemasyarakatan dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Dan pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan, dan terjadinya revolusi, yakni suatu perubahan sosial yang dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Contoh, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, perperangan, pengaruh kebudayaan, yakni pengaruh kebudayaan masyarakat lain, itu apapun itu, dan lain sebagainya. Maka dari itu, di sini saya Muhammad Rangga dengan nomor NPM 2021020288 mengucapkan terima kasih. Di sini saya juga memohon ampun bila salah kata ataupun ucapan dari saya sendiri individu. Wabillahi wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk memenuhi tugas saya, tugas persentase pelajaran mata kuliah filsafat hukum dengan dosen pengampu Bapak Herfin Yoki Pradikta. Terima kasih. Wassalam.